Bacakan suratul Fatihah untuk diri kita masing-masing, berharap kita ini dijadikan Allah Subhanahu wa taala memiliki nafs yang mutmainnah, yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan derita, senantiasa ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepadanya, dan senantiasa kita menjadikan diri-diri kita ini untuk segera bertobat ketika berbuat salah dan dosa. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita masing-masing, menjadikan diri kita menjadi orang yang benar-benar berada dalam keadaan ikhlas menghambakan diri kepada Allah, sambil senantiasa kita bersilaturahim dengan sesama, siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita memanfaatkan media dan kesempatan yang tersedia. Mudah-mudahan dari silaturahim ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita ini kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kesempatan untuk mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, kesempatan untuk memperbaiki amalan kehidupan kita dalam berbagai kesempatan, sehingga kita terus-terusan berada dalam keadaan berbuat baik, beramal soleh, dan kita bermohon diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua ya Allah dipanggil dengan panggilan Allah yang istimewa, yang dipanggilkan kepada orang-orang yang memiliki ketenangan kalbu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah syahadah kami syahadah yang lurus, yang menjadikan kami menjadi punya kemampuan silih asih dengan sesama. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah salat kami salat yang khusyuk, sehingga kami bisa saling asuh berjamaah dengan sesama. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah saum kami saum yang makbul, sehingga pada saatnya kami bisa silih asah dengan sesama dalam rangka mengembangkan kemampuan kami untuk mengendalikan emosi, untuk memaafkan dan saling memaafkan, untuk berbagi dan berinfak dengan sesama, untuk senantiasa beristighfar dan menyebut namamu ya Allah dengan berzikir dan bersolawat. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah zakat, infak, sedekah dan wakaf kami sebagai ajang untuk menjadikan kami saling meningkatkan kualitas derajat kehidupan kami, sehingga kami berada dalam keadaan yang sebaik-baiknya, berbagi dengan sesama, dan menjadikan kesejahteraan bersama diperoleh secara baik di negeri ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah umroh dan haji kami ya Allah, dan kurban kami serta niatan untuk berangkat menunaikan ibadah umroh dan haji bagi yang belum berangkat sebagai bagian dari kami untuk saling berbagi, untuk silih sengitan, untuk silih wangian, saling memberi dan saling memberikan sesuatu yang indah kepada sesama, sehingga pada saatnya kami akan menjadi penghuni dari Jannatul Abrar. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma ja'alna hajjan wa umratan mabrur wa sa'yan maskur wa danban maghfur wa amalan sholihan maqbul wa tijaratan lang tabur. Ya alima ma bisyudur, akhrijna ya Allah minad dhulumati lan nur. Ya Allah ya Rabbana, kuatkanlah niat kami untuk berkurban di tahun ini. Kuatkan niat kami ya Allah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh pada waktunya yang telah Engkau istitaahkan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana, kepada Engkaulah kami memohon. Dari itu ya Allah, kabulkan doa dan permintaan kami. Istajib ya Allah doana, taqabbal doana, taqabbal ya karim, amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan telapak tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, hembuskan dengan nafas indah sambil bersolawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiupkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hidup tidak hanya sekedar hidup, karena kalau hidup sekedar hidup maka kebok pun hidup. Kita hidup ingin mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dari itu kita tekadkan untuk menghambakan diri hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kita mohon petunjuk kepada Allah, ihdinas syiratal mustaqim, dan kita mohon petunjuk itu adalah petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, dan orang yang mengamalkan ilmunya dengan sebaik-baiknya, istiqomah di jalan Allah. Bukan golongan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang berilmu tetapi tidak beramal, dan juga bukan orang-orang yang yang tersesat dan disesatkan Allah, yaitu orang-orang abid, orang-orang ahli ibadah tetapi tidak memakai ilmu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang beriman, berilmu, dan beramal secara baik sesuai dengan kapabilitas, kemampuan, kompetensi, dan potensi diri masing-masing. Bapak Ibu, dalam beramal jangan lihat kiri kanan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak nyaman. Kalau lihat kepada orang yang tidak beriman, kepada yang lebih rendah, kita kadang ada jiwa takabur. Wah, aku lebih soleh, lebih soleha. Jangan, Bu ya. Dan juga jangan terlalu melihat ke atas sehingga terjadi sesuatu yang menjadikan kita minder. Wah, nggak mungkin kita seperti itu ya. Dia mah begini, dia mah begitu. Jangan. Jadi lihatlah dalam diri kita, karena Allah memberikan kemampuan sesuai dengan yang diberikan Allah takarannya, qadarallahnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata diberikan, tidak semata-mata kita diberikan telinga dan mendengar tentang kewajiban-kewajiban, melainkan Allah berikan prasarananya untuk melaksanakannya. Tidak semata-mata berikan penglihatan untuk melihat, melainkan Allah berikan prasarananya untuk kita, menjadikan kita bersyukur kepada Allah. Tidak semata-mata Allah berikan hati kepada kita, melainkan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menjadikan kemampuan diri kita membedakan mana benar, mana salah. Dan itu semua tentunya kita gunakan pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita untuk menjadikan kita ini bahagia, menjadikan kita ini istiqomah, menjadikan kita ini berjamaah dalam mempelajari, dalam mengajarkan Al-Quran. Dimulai dengan membacanya, kemudian kita memahaminya, kemudian dilanjutkan dengan mengamalkannya, dilanjutkan dengan menikmatinya, dilanjutkan dengan menyebarluaskannya. Kaum disebut terus membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan. Mengapa? Karena Rasul mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian dalam hal beramal tentunya adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari belajar dan mengajarkan ada proses yang harus dilalui. Jangan coba-coba kita belum belajar terus mengajar.
nanti bakal menyesatkan. Jangan coba-coba juga kita belajar tetapi belum mengamalkan, kemudian kita belum menikmati, kemudian kita menyampaikan. Nanti bakal balik kepada diri sendiri. Mengajarkan sesuatu kepada orang lain yang belum pernah dia lakukan, yang belum pernah dia nikmati, akan berakibat fatal bagi diri sendiri. Bapak Ibu, saya pernah membimbing jamaah haji, kemudian jamaah haji itu tahu bahwa yang namanya melempar jumroh itu pakai batu dan batunya itu 7 biji. Kalau 7 biji di hari pertama 3 kali satu kali yang dilempar maka 7 biji. Di hari kedua ada 3 yang dilempar 7 kali 7 kali 3 21. Ada 3 hari ya melemparnya 21 kali 3 ditambah 7 jadi berapa Bu? Nah, kan Ibu memikir ya, karena dari tadi kan belum mikir ya. Kumpulkan dulu Bu pengajian yang punya 21 kali 3 berapa Bu? 21 kali 3 63 ditambah 7. Jadi kudu sabar ngumpulkan batunya. Akhirnya seorang jamaah ini dari daerah kita lah ya. Daerah kita maksudnya dari Indonesia Bu. Membawa 70 butir batu. Demikian juga suaminya. Begitu ditanya, Ibu dari mana batunya? Dari sekitar kebun saya, sekitar rumah saya. Loh kok iya? Karena menurut Ustadz saya, dosa kita itu banyaknya di sini. Jadi batunya juga yang jadi saksi berbuat dosa adalah di sini. Jadi bawa batu di sini. Saya bilang, Ustadznya udah pernah haji belum? Belum. Ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau mendapat penjelasan. Jadi Pak Om sok terangkan di alam kubur itu katanya sempit, ayo Pak Om sekali itu can mata cingkuring mata rawani nerangkan alam kubur. Tapi nerangkan kumaha menurut Rasulullah tentang alam kubur alias alam barzah. Ayo buku Bu. Nah, bukunya itu apa? Berziarah ke alam barzah. Ibu sudah pernah berziarah ke alam barzah? Sudah pernah berziarah kubur? Eta mah berziarah luhureun kubur nya. Karena ibu dari kemana? Balik ke kuburan. Kuburan di mana na Bu? Di luhur apa di handap? Sok papangi jeung nu dikubur tara. Sok maca salam tara. Sok dibaca tara. Sok dijawab tara. Ibu yakin teu di bacaan salam ibu dijawab? Cek saha? Geus pernah ngadangu? Kan gitu Bu ya. Saya mah yakin Bu dijawab. Ya, yakin dijawab. Kenapa? Menurut Rasulullah, semua yang adanya di alam kubur, orang yang namanya Muslim, ketika kita mengucapkan salam, pasti dia merindukan salam kita. Dari itu Bapak Ibu sering-sering dah ziarah ke makam orang tua kita, ke makam para karuhun kita, sahabat kita, saudara kita. Boleh nggak Bu berziarah ke makam mantan Ibu? Boleh, tapi jangan bebejak salaki itu mantan abdi itu punya kayak bisa jadi perkorok ya. Baik Bapak Ibu, hari ini di Saung Tahfidz Al-Quran sebelah kanan, sebelah kiri, depan alhamdulillah hadir, dan di dunia maya sana yang sudah hadir dari Bandung nih hadir Ibu Luis bersama keluarga dari Bandung, Kang Ahmad bersama keluarga dari Cirebon, sudah hadir Ibu Irin bersama keluarga. Baik Bapak Ibu, hari ini kita lanjutkan nikmat kita untuk belajar Al-Quran. Sekali lagi nikmat belajar itu harus sampai bahagia, harus tetap istiqomah, dan kita untuk tetap berjamaah. Karena siapa tahu dalam bacaan-bacaan kita itu banyak hal yang keliru yang kita belum benar. Jadi biasakan untuk berjamaah. Saya mah lebih senang baca Al-Quran sendiri. Silahkan kalau sudah bisa. Kalau selagi belum bisa, cari teman yang bisa baca Al-Quran bersama-sama, minimal berdua. Tapi pan di rumah tengah malam budangkeun salaki ibu, budangkeun pamajikan, geingkeun. Hese keblok, ceblok ku cai ibunya. Ya, hese teh ka salaki ibunya. Nyebut nate kebluk, ya kapal majikan nyebut kebluk ulah Bu. Salaki abdi mah soleh, lamun keur sare tara inget karana naon. Punya majikan abdi mah soleha, lamun geus bobo teh teu bisa dikitu kieu nya ngaguher kayaknya Bu ya. Nah, yuk hari ini kita nikmati bahwa
hari ini Sabtu ya, dan Sabtu ini kita biasakan untuk menghimpun apa yang sudah kita dapatkan atau kita kumpulkan berupa sedekah, niatan sedekah dari dari Sabtu yang lalu sampai dengan Jumat kemarin sore. Nah, kita kumpulkan hari ini. Bagi yang bawa silakan dikumpulkan. Bagi yang nggak bawa, ini contohnya saya tulis sendiri di kertas, niatkan ya. Saya mau niat hari ini tidak bawa. Hari ini juga belum punya, nggak apa-apa. Niatkan dulu aja Bu. Ya, kan pohon tidak terbawa Bu ini, tapi saya niatkan ini seperti ini. Ya, bagi Bapak dan Ibu saya siapkan bolpennya dan juga ada kertasnya. Bagi yang di dunia maya sana juga ya, buang jiwa pelit kita. Yuk kita berbagi dengan sesama untuk sedekah. Hari ini yang kita niatkan sedekahnya untuk apa Bapak Ibu? Untuk berusaha, berbisnis yang memberikan kebersamaan di antara kita. Mau untuk kurban nanti mulai tanggal Jumat depan, Sabtu depan untuk kurban. Hari ini kita tambahkan untuk berbisnis. Kita ini harus berbisnis Bu, jangan sampai kita berhutang. Kebanyakan sekarang itu kalau ribut itu urusan berhutang, bukan berbisnis. Ya, kamu endrek miringi jauh hutang, mau waduh, jawabnya Bapak Ibuku ya. Nah, dari mana tahunya Pak survei membuktikan saat ini rakyat Jawa Barat yang terjerat oleh perhutangan itu lebih dari 15%. Nggak tahu rakyat Bapak berapa utang. Harusnya Pak RW itu tahu siapa di rakyatnya yang gede utang. Tulis. Bukan apa-apa karena kita ini pemimpin. Pemimpin itu meskipun tingkat RT, tingkat RW kudunya mau rakyat kuring gede hutang sehingga harus masjid. Jadi nu harare seka masjid eta teh geus apa beratku hutang. Sakali deui jelema nu tara berjamaah eta teh beratku hutang. Nu teu boga hutang mah gampang lempang ka masjid. Jadi lamun di lingkungan RT RW Bapak ayeuna masjid kararosong ciri jelema di dinya teh gede hutang. Jeung loba nu tara ngayar hutang. Sok api-api poho. Ieu mah perlu dijelaskan Pak, sabab lebih ke ayeuna analisa kunaon ari umat Islam hese berjamaah zaman kiwari sabab reregedna leuwih loba tibatan kahayangna. Itu punya rereged artinya apa? Beban hidup. Nah, ingat Bapak Ibu, hutang itu adalah dosa kalau tidak dibayar tepat pada waktunya. Jadi jangan coba-coba berhutang Bapak Ibu. Kalau belum siap untuk membayarnya, jangan coba-coba berhutang. Ya, sebab hutang ini berat. Sebelum disolatkan yang namanya mayat, sebelum disolatkan tanya dulu punya utang nggak? Kalau punya utang nggak usah disolatkan, biarkan sampai lunas hutangnya. Ya, banding gitu. Sana malah yang Ustadz Manik itu, dah Ustadz lagi loh Pak. Kan masalah tentunya Pak RW ge Manik itu, dan Pak RW loh Pak utang. Mau cek mayat yang mana oke baru hutang Bapak. Ya, sieun tuh begitu kan. Mata kieu orang kampanye aya nama bersihkan diri dari hutang P. Ya. Ibu baru ke hutang tuh, coba ajukan tangan yang berhutang. Saya akan lunasi hutangnya. Nah, seberapa juta Bu? Rek di lunasan hutangnya berapa? Kenaon hutang teh Bu? Nah, kan gitu ya. Saya mah ingin tegaskan buat apa hutang teh coba Bu? Dahar aya, baju pakai aya, hutang. Eta teh karena kebiasaan. Kebiasaan karena apa? Kurang iman. Jadi jelema nu gede hutang teh kurang iman. Dalam gede loba iman bisi maotna ke sore kuring moal ngaesekeun batur ayeuna lunasan hutang kuring. Kitu punya. Terus tuh baung ge sok hutang ka material. Hutang ka material ngahaja ngara material laku, namun hutang heula. Itu punya. Terus Bu daripada hutang sok oge ka pagawe. Diutang malahan dibayarna. Jadi jelas kita boga harapan hirup nepi ka poe. Ibu ya, Ibu catat kayak hutangnya seberapa kurang lunasan lah. Naon susah ngalunasan hutang Ibu ya. Boga moga kareta api bus oge gampang banyak hutang teka lunasan. Ibu ya. Ieu teh dicontohan Bu, kudu pemilik negara urang, kudu ayeuna jalan di pamimpin resep ngahutang. Kabuktianana naon Bu? Hutang teh lain dipakai ke kesejahteraan rakyat tapi dipakai korupsi. 3 juta Pak sapoe seorang menteri dahar di meja makan unggul 3 juta. Kemarin di sidang kapanggih ibunya. Dahar menteri 3 juta sapoe. Eta teh hiji menteri, menteri nu saja kumaha? Teuing.
hutang gede ya. Di mana teh Bu? Di negeri Firaun, di negeri Namrud, di negeri zaman baheula. Ayeuna mah anger. Ya. Yuk kita sama-sama niatkan dalam diri kita. Hari ini kita tegadkan, ya Allah, mohon bersihkan hutang saya. Amin gitu. Bunuh enggak hutang karena dia dijawab. Dia mau diajak ngadoa ge mau enggak tuh dah hutang hayang lunas. Terus ibu teh hayang naon atunya? Ya. Ngadoa ka Allah, ya Allah, lunasi hutang abdi. Heeh, cek Allah teh bayar gitu nya. Allah tidak bayar hutang sangeunana salatna gitu bener ngaji lagi can bisa. Ya. Hari boga hutang nyerenkeun ka Allah. Sangeunana pisan hidup urang. Ibunya, terus Bu, kasih diran teh begitu kan Bu? Kudu kasiliran hari hidup atau kasiliran-siliran acan maka cidaknya. Tapi begitu so padang teh abdi Mesir kapriogian hayang keur lipstik, hayang keur baju, hayang keur sendal, hayang keur celana jero, hayang keur CD, nyampe wae lah rumah ibu ya. Tapi nu kukuh mah jelema nu boga hutang hese kana ibadah. Catet Pak ya. Tulis dina quote hari ini dina WA group. Jelema nu loba hutang hese ibadah. Ya. Berangkat haji menang hasil hutang Bu. Menang hasil hutang tuh. Haji umroh hasil hutang menang tuh. Menang tuh. Menang kan kudu buka keur mayarna ulah nepi ka hesekeun. Juru pada dan datang tahun dia aya abdi asas ke umroh. Jung berangkat ai balik teh moal poe ditagih atuh boro-boro mabrur haji jeung umrohna nu aya mamabur moal poe hindari dan yang nagih hutang. Alhamdulillah. Menang pek wae. Ya, rek umroh rek haji dina ngutang nyicil menang. Tapi datir kitu contohna. Sekali deui, lain kitu contohna. Kapan urang teh hirup teh kudu boga contoh ulah saga, wayah ulah sabulang bentor. Mun teu mampu nyatakeun ya Allah abdi teu mampu tapi abdi hayang haji. Ku sabab kitu saur Kanjeng Nabi salat subuh berjamaah cicing di masjid tepi ka kaluar panon poe salat 2 rakaat sarua jeung menang pahala haji jeung umroh anu sampurna ieu ari ini hayang salat ka masjid di masjid nu deukeut mumul kira-kira otakna diteuneun di mana gitu nya terus eta teh tai ka hulu keun kudu sing tarik kitu teh bu karena harti sabab ayeuna jelema nu kabulang bentor hayang di lipstik tapi poho encan ngisang Bu. Gitu Bu. Mulai lipstik maka duga tapi ke ngisang mah teh boga-boga acan. Naudzubillah. Naon ngisang teh Bu? Bersih-bersih, omeh, ari beungut di beak hareup tapi ari bujur ka deuleu ku batur. Naudzubillah. Bauna ka mana-mana. Naudzubillah. Keun Bu ngahajak. Poe ayeuna rada tarik ngahajak ngarah ka denge. Sabab naon? Jelema nu araya ka asup Bapak Ibu jeung urang bakal paeh jeung lamun bakal paeh moal ini sosoranganan. Perhatikan kan antara berjamaah, bapak jeung ibu teh moal paeh ngubur sorangan, moal naik pasaran naik sorangan, moal digotong ku sorangan, tapi pasti bakal berjamaah. Lamun berjamaah berarti butuh batur, mun butuh batur berarti urang teh bakal salamet. Ya, jadi nekat jelema anu tara berjamaah ke masjid. Sok arek saha wae nu datang nanya nekat sabab naon manehna pasti paeh jeung paehna pasti butuh digotong ku batur, butuh dimandian ku batur, butuh dibungkus ku batur, butuh dipanggalikeun kubur, butuh didedetkeun kana jero kubur ku batur. Terus Bu. Terus Ibu daek berjamaah ayeuna kudu nepi ka sieun kitu lain disisieunnan kudu nepi ka boga ka sieun. Ya. Masya Allah, hari ayah Ustadz dikeroyok. Ya, di Banten. Gara-gara naon Bu? Nyarek nginjem ka pinjaman online jeung nyarek nginjem ka bank keliling jeung bank emok. Dikeroyok Bu, nu barokah hutang. Da geus geblek mah kitu Bu, lamun geus geblek, nu merenya hoge dianggap naon Bu? Dianggap musuh. Naudzubillah. Sanu geblek teh Bu? Jalma bodoh jahiliyah. Kangjeng Nabi ngajak bener, ngajak cager, ngajak supaya umat anu aya di Mekah harita ya, iman teu nyembah selain Allah malah dibuburah dikoroyok. Kangjeng Nabi dikoroyok tuh
dikeroyok, bahkan mau dibunuh, bahkan ngoroyok teh pamannya sendiri, ya bersama algojo-algojonya. Ya, algojo teh orang mana Bu? Ya di itu anu sok daharna alketipnya, sok dari yutina alketip punya. Kayak itu ningalian almanak punya kalender. Ibu kan ningalian kalender Bu. Sok aing geus tanggal sabaraha Bu? Geus mayar hutang bulan ieu can. Nah, kan gitu ya. Ini karena kalender tadi buledan, poe ieu hutang ka Padadan, poe ieu hutang ka Pak Tono, poe ieu hutang ka Pak Tatang, poe ieu hutang ka Pak Teguh. Nah, naon disebut hutang teh? Bayareun ya. Baik, Bapak Ibu, yuk kita ingatkan keberadaan diri kita. Jadi tema hari ini dalam rangka menyambut bulan Idul Adha atau Idul Kurban, menyambut jiwa kita untuk berkurban, maka niatkan sebelum Idul Adha hutang orang lunas. Itu. Ngeunah teu Bu, nu boga hutang jeung nu teu boga hutang ngeunah mana hirupna? Ngeunah nu teu boga hutang tapi atuh nah ibu teh neangan teu ngeunah wae. Kata arek lunas bulan hareup geus ditawaran lagi ke Bang Emo. Ibu teh bade lunas bulan hareup bade nyanak deui teu? Mun asa atop ibunya. Alhamdulillah. Yuk kita sama-sama introspeksi diri bahwa berkurban itu salah satunya adalah mengikis jiwa-jiwa yang kotor dalam diri. Jiwa yang kotor nyaeta loba kahayang anu manehna teu boga kamampuan. Eta teh pangkotor-kotornya jiwa Bu. Loba kahayang tapi eueuh kamampuan. Tambek nyedek tanaga midak tungtungna jadi setruk punya kayak gitu Bu. Uratna kejepit ting kejepit naon. Ya. Yuk kita sama-sama hari ini niatkan untuk membaca Al-Quran satu ayat dari surat An-Nisa ayat 89. Karena waktunya tinggal 5 menit lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله وإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan yang salahnya yang kelirunya baik karena kesalahan ataupun karena ketidakmampuan ilmu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir. Siapa Bu yang menginginkan kita menjadi kafir? Orang-orang munafik yang kemarin disebut ya. Orang-orang munafik itu menginginkan kita menjadi kafir, tapi mereka tidak terang-terangan. Sedangkan orang-orang kafir pasti menginginkan kita menjadi kafir. Jadi pada prinsipnya manusia itu ingin ada pengikutnya.
Ibu ingin ada pengikut, bapak ingin ada pengikut. Sok lamun ka incu, ya kan dia atuh jeung mini mata kuliah kadinya, eta teh pengen aya pengikut. Cek mamang oge, kan gitu punya. Kata bapak juga jangan ke situ, coba ikut bapak. Jadi itu teh ingin ada pengikut. Nah, yang namanya manusia ketika dalam dirinya sudah ada keyakinan maka ingin diikuti. Sama lah di nanti RT nepi ka presiden di Indonesia yang diikuti. Hayang we katempo aya gawe padahal menang injum, menang anyuknya, menang kagadekeun negara kan gitu ya. Teu pek wae kumadinya da masing-masing kudu ditanggung jawabkeun. Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir. Lalu kamu menjadi sama dengan mereka. Nauzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang kafir termasuk orang munafik menginginkan kita menjadi kafir karena mereka sudah menjadi kafir. Jadi sebenarnya orang-orang munafik itu Bu sudah mendekati kekafiran.